Tema gereja sinodal yang dipilih oleh Paus Fransiskus adalah Komunio, Partisipasi, dan Misi. Pembukaan sinode dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2021 di Basilika Santo Petrus. Pembukaan sinode di tingkat keuskupan di Tanah Suci diadakan pada Hari Raya Perawan Maria Ratu Palestina. Di gereja kecil di Deir Rafat, sejumlah umat Kristiani dari Palestina dan Israel datang untuk mengambil bagian dalam pembukaan sinode gereja di tingkat keuskupan. Kami datang dari berbagai tempat di keuskupan. Perjalanan ke sini seolah seperti perjalanan dua murid ke Emmaus. Kita sedang menghadapi banyak masalah, kebingungan seperti dua murid, tetapi perjumpaan dengan Yesus membuka cara pandang baru dalam hidup. Ma l'incontro col Signore cambia la prospettiva della nostra vita. Romo David Neuhaus mengingat pengalaman sinode di Tanah Suci beberapa waktu sebelumnya. Sudah pernah kita lakukan sebelumnya antara tahun 1991 hingga 95, kemudian dilanjutkan antara tahun 95 hingga tahun 2000. Suatu perjalanan sinode yang luar biasa. Sekarang kita mau menggali lagi, menemukan lagi api semangat yang dulu sudah pernah menyala. Perayaan 30 Oktober dirancang oleh ordinaris Katolik di Tanah Suci. Monsignor Pier Battista Pizzaballa memimpin perayaan dan dalam homilinya mengatakan demikian. Apakah kita siap untuk berjalan dalam sinode ini? Beliau mengingatkan agar kita tetap mempertahankan beberapa aspek mendasar. Yang pertama, kita ingin berjalan seperti dua murid di Emmaus. Kedua, kita ingin melakukannya bersama, sebagai gereja, sebagai komunitas. Karena itulah saya ingin kita semua bertemu bersama sebagai umat di Galilea, Palestina, Yordania, dan Siprus. Dengan berjalan bersama, kita siap untuk keluar, berubah, melihat keluar, siap mengikuti gerak Roh Kudus. This moment reminds me another important moment of the life of our churches. The synod that was celebrated in the 90s and was concluded in years 2000. Sangat penting bahwa perjalanan kita diterangi oleh kehadiran Kristus, agar kita tidak sekedar mengungkapkan keluhan. Saya berharap agar langkah kita ini membuat mata kita bisa terbuka dan telinga kita bisa mendengar, dan kita tidak hanya melihat apa yang kurang, tetapi juga mensyukuri apa yang kita punya. Roh Tuhan semoga selalu bersama kita. Perayaan dilaksanakan dalam beberapa ritus Katolik di Tanah Suci. Inilah yang membuat gereja istimewa. Semua ritus Katolik yang berbeda-beda berkumpul. Latin, Yunani, Maronit, Syria, Armenia, semua bergabung. Tapi ada hal yang juga istimewa. Kami adalah gereja berbahasa Arab dari Palestina yang adalah anak-anak gereja perdana. Ada juga kelompok bahasa Ibrani, migran dari seluruh dunia, para pencari suaka, semua bersama sebagai gereja. Bagian penting dari sinode adalah saling mengenali, saling mendengarkan, dan bekerja bersama sebagai gereja. Kami akan melanjutkan pembicaraan yang sudah kita mulai 20 tahun lalu dalam sinode keuskupan. Sejak saat itu, ini adalah pertama kalinya gereja-gereja di Tanah Suci, semua ritus berkumpul. Akan digarap 3 tema besar sinode: komunio, partisipasi, dan misi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memulai, bertemu lagi, saling mengenali, untuk kemudian menjadi saksi di tanah ini tentang arti menjadi orang Kristen. Yerusalem adalah induk gereja. Dari sini semua gereja-gereja dilahirkan. Maka sangat penting tetap menjaga ikatan dengan Yerusalem. Sia importante continuare a mantenere questo legame tra Gerusalemme e il resto del mondo. Seluruh perjalanan sinode dipercayakan kepada Perawan Maria Ratu Palestina. Pada akhir perayaan diadakan perarakan
ikon Bunda Maria mengelilingi gereja. والروح القدس. آمين. عيد مبارك. ربنا يستجيب طلباتنا.